Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, gimana keadaan kalian sekarang? Semoga kita selalu sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, saya akan melakukan perkenalan diri dulu. Nama saya adalah Aulia Nazrul. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Asafia. Dari Universitas Islam Asafia, saya ditugaskan untuk melakukan praktek kerja lapangan di MTS Militan Normal. Untuk itu, saya mohon kerjasamanya untuk semester kedua ini. Saya akan membawa mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan dan mohon bantuannya untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Gimana kabarnya semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pelajaran SKI akan membahas mengenai Khulafaur Rasyidin untuk kelas 7. Jadi mohon simak ya. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, khulafa dan rasyidin. Menurut bahasa, khulafa adalah jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti, sedangkan ar-rasyidin adalah jamak dari kata ar-rasyid yang artinya orang yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin memiliki pengertian para pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Istilah Khulafaur Rasyidin diberikan kepada para sahabat yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah SAW. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, 4 profil khalifah. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah gelar yang diberikan setelah masuk Islam. Nama sebelum Islam adalah Abdul Ka'bah. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Kuhafah, keturunan dari Bani Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Kal al-Quraisy. Beliau lahir pada tahun kedua dari tahun gajah atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Abu Bakar merupakan orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Beliau mendapat gelar As-Siddiq atau orang yang jujur terpercaya karena beliau adalah orang pertama yang mempercayai peristiwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Pada saat pada saat Nabi Muhammad sakit dan menjelang wafatnya Nabi Muhammad, Abu Bakar sering menggantikan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi imam. Ketika Nabi Muhammad wafat, kaum Ansar mengadakan musyawarah di Sakifah Bani Sya'ab. Mereka membicarakan sosok pemimpin yang akan menggantikan Nabi Muhammad SAW. Mereka sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Nabi Muhammad. Para sahabat membaiat Abu Bakar As-Siddiq, kecuali Ali bin Abi Thalib terlambat untuk membaiat dikarenakan beliau sibuk mengurus jenazah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Riba bin Abdullah bin Kar bin Raza bin Adi bin Ka'ab. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Sebelum masuk Islam, Umar melakukan adat istiadat jahiliyah, antara lain pernah mengubur putrinya hidup-hidup dan seorang peminum yang berat. Beliau sangat memusuhi dan membenci Islam. Peristiwa Islamnya Umar bin Khattab sangatlah istimewa. Suatu hari, Umar mencari Nabi Muhammad SAW untuk membunuhnya. Di tengah perjalanan, beliau mendapatkan berita bahwa adiknya yang bernama Fatimah telah masuk Islam. Umar marah dan pergi ke rumah adiknya untuk membuktikan kabar tersebut. Ketika tiba di rumah adiknya, ia mendengar adiknya sedang melanturkan beberapa ayat suci Al-Quran. Mendengar bacaan tersebut, Umar meminta adiknya untuk memberikan lembaran tersebut. Namun adiknya tidak memberikan bacaan tersebut sebelum Umar mandi. Selesai mandi, Umar menerima lembaran yang dibaca oleh adiknya, maka bergetarlah hatinya ketika membaca ayat-ayat awal pada surat Taha. Setelah mendengar lantunan ayat Al-Quran, ia langsung masuk Islam. Sikap keras dan kebenciannya terhadap Nabi Muhammad SAW dan umat Islam mulai berubah menjadi lemah lembut dan tumbuh kecintaan kepada Nabi. Sebaliknya, sikap tegas dan keras tetap ditunjukkan jika berhadapan dengan kafir Quraisy. Dengan watak yang tegas dan keras, Umar bin Khattab menjadi pembela umat Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari gangguan kafir Quraisy. Hal ini menjadikan umat Islam semakin kuat dan disegani.
Nabi Muhammad memberi gelar dengan sebutan Al-Faruq yang berarti sang pembeda. Umar bin Khattab meninggal setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah pada hari Rabu 4 Zulhijjah 23 Hijriah. Beliau ditusuk dengan sebilah pisau ketika beliau sedang melaksanakan sholat. Beliau wafat pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Selanjutnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Quraisy al-Umawi. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar, yaitu sesudah Islamnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harista. Beliau termasuk pula golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam Islam dan beriman. Utsman tidak ikut berperang di Badar dikarenakan sedang menunggu Ruqyah yang sakit. Setelah Ruqyah meninggal, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum sehingga dia mendapat gelar Zul Nurain atau pemilik dua cahaya. Gelar Zul Nurain didapatkan dikarenakan Utsman bin Affan menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqyah dan Ummu Kulsum. Pada saat Rasulullah SAW meninggal dunia, Utsman baru berusia 58 tahun. Beliau dipercaya menangani urusan kenegaraan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Umar meninggal, beliau diangkat menjadi khalifah pada tahun 24 Hijriah dan berusia 70 tahun. Beliau meninggal dibunuh pada hari Jumat 18 Zulhijjah 35 Hijriah ketika sedang membaca Al-Quran. Beliau meninggal pada usia yang ke-82 tahun. Selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bernama lengkap Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Mekah pada hari Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau tinggal bersama Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Beliau diasuh sebagaimana anak sendiri dikarenakan kondisi ayahnya yang miskin. Beliau mendapat didikan langsung dari Nabi Muhammad sehingga menjadi seorang yang berbudi tinggi dan berjiwa luhur. Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat berusia 7 tahun. Beliau adalah anak kecil yang pertama masuk Islam, sebagaimana Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam. Zaid bin Harisa adalah budak yang pertama masuk Islam. Abu Bakar radhiyallahu adalah laki-laki merdeka pertama yang masuk Islam. Ali bin Abi Thalib mendapatkan nama Abu Turab, bapaknya tanah dari Nabi Muhammad SAW. Ali adalah salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ali adalah orang laki-laki pertama yang masuk Islam dan pertama dari golongan anak kecil. Beliau dinikahkan dengan putri Nabi SAW yang bernama Fatimah Az-Zahra. Lahir dari Fatimah dua anak, yaitu Hasan dan Husain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan selalu demi menghindari paparan COVID. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.